أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Oleh karena itu, kalau kita ingin sholat, yang kita harapkan kan adalah mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Tentunya kalau kita ditanya, bisa khusyuk tidak sholat dalam keadaan menahan kencing dan juga menahan baik kentut maupun BAB? Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kondisi ini kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'u al-akhbisan. Maka dalam hal ini adalah jangan salat ketika makanan sudah siap untuk disantap. Kemudian juga jangan salat dalam keadaan menahan dua hal, yaitu yang bersumber dari lubang depan dan juga lubang belakang. Lubang depan adalah menahan kencing, kemudian yang belakang adalah menahan kentut ataupun ingin buang hajat. Oleh karena itu, kalau kita ingin sholat, yang kita harapkan kan adalah mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Tentunya kalau kita ditanya, bisa khusyuk tidak sholat dalam keadaan menahan kencing dan juga menahan baik kentut maupun BAB? Tentunya nggak bisa. Gerakannya pun mungkin tidak akan maksimal. Ketika dia ruku, bagaimana dia posisi kemudian menahan, menutup dua lubang ini? Maunya ditutup malah keluar. Kan jadi tidak khusyuk, bisa mengganggu juga yang lain. Ketika kita mau sholat dan makanan sudah tersedia, makan dulu sambil lihat waktunya cukup atau tidak. Kalau sudah waktunya panjang seperti sholat isya, makan dulu, selesai makan baru kemudian sholat. Kalau waktunya sempit, sholat dulu. Jika waktunya memang sempit, sehingga nanti makannya bisa nyaman, sholat juga tenang, waktunya juga kemudian makan juga nyaman dan enak. Kemudian kalau misalkan mau kencing keluarkan terlebih dahulu. Kentut biarkan dia keluar. Bayangkan kalau tidak bisa kencing, tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, kan banyak biaya yang akan dikeluarkan untuk operasi, untuk biaya perawatan dan sebagainya. Itu kan bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita dan harus kita syukuri. Jadi kalau misalkan kita sholat kok ada perasaan ada yang mau keluar dari salah satu atau dua lubang ini, maka batalkan sholat, tunaikan hajat, baru sambung lagi, sehingga kita tidak menahan keinginan untuk buang hajat atau kencing di saat kita sholat, sehingga bisa membuyarkan konsentrasi, bahkan mengganggu orang yang berada di kanan kiri kita di saat kita sedang sholat berjamaah. Tapi kalau misalkan dilanjutkan bagaimana? Ternyata keinginan untuk buang angin ini tidak begitu kuat, hanya muntuk saja, tidak begitu kuat, dilanjutkan, apakah sholatnya sah? Selama tidak keluar, maka tetap sah. Keluar tapi kecil, ya tetap batal. Wong dia itu sadar, kecuali kalau dia itu sedang sakit perut, kemudian tidak tahu tadi kayak kentut atau tidak ya, tapi kok nggak kerasa, tapi kok tidak. Yakin yang mana? Yang yakin dan yang ragu yang mana? Yakinnya berwudu, ragunya adalah buang angin. Maka al yaqinu la yuzalu bisyak, maka keyakinan tidak bisa mengalahkan keraguan, tetap dilanjutkan sholatnya. Dengan demikian, kalau bisa sholat dalam keadaan tidak menahan kencing atau BAB atau kentut, karena kalau tetap dilanjutkan, ulama juga ada yang berpendapat itu adalah makruh. Maka biarkan dia keluar kalau memang angin, atau misalkan dibuang terlebih dahulu kalau mau buang hajat, atau silahkan ke kamar kecil kalau memang ingin buang air kecil, baru nanti dia dilanjutkan sholatnya ikut dengan gelombang berikutnya. Allahu a'lam bishawab.